Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Sari dengan NIM 1190830. Perkenalkan, nama saya Lina Martinia dengan NIM 111901121. Perkenalkan, nama saya Puspawati Hana dengan NIM 111900002. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil proyek yang telah kami buat tentang analisis sistem penjualan sepeda motor secara tunai dan kredit. Adapun daftar isi yang akan kami bahas, yang pertama tentang ruang lingkup, yang kedua proses sistem bisnis berjalan, yang ketiga dokumen masukan dan dokumen keluaran, yang keempat permasalahan dan alternatif pemecahan masalah, yang kelima kesimpulan dan saran, yang keenam daftar pustaka, yang ketujuh penutup. Di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup. Ruang lingkup sistem penjualan sepeda motor secara tunai dan kredit. Sepeda motor adalah salah satu alat transportasi yang digunakan untuk memudahkan aktivitas sehari-hari. Sehingga dalam hal ini kami membuat batasan-batasan permasalahan pada sistem penjualan tunai dan kredit. Dimulai dari proses pemesanan, proses pembayaran tunai, proses pembayaran kredit, dan proses pengiriman hingga membuat proses laporan. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan proses bisnis sistem berjalan. Proses sistem berjalan bertujuan untuk mengetahui lebih jelas bagaimana kerja suatu sistem dan mengetahui masalah yang dihadapi sistem. Di sini ada 6 proses sistem berjalan. Yang pertama adalah proses pemesanan barang, yaitu customer datang ke tempat dealer motor dengan membawa persyaratan seperti kartu keluarga dan kartu tanda penduduk. Lalu customer memesan barang yang diinginkan kepada bagian penjualan. Bagian penjualan mengecek stok barang di buku stok. Jika barang yang dipesan ada, maka bagian penjualan akan membuat satu lembar surat pemesanan berwarna putih yang nantinya akan diarsipkan. Diagram aktivitas sistem berjalan. Aktivitas diagram digunakan untuk mendokumentasikan alur kerja pada sebuah sistem, dimulai dari pandangan bisnis level hingga ke operasional level, dari yang telah dijelaskan mengenai alur dari sebuah sistem. Ini adalah aktivitas diagram pemesanan barang. Diawali dengan customer yang memesan barang, lalu bagian penjualan menerima pemesanan. Bagian penjualan mengecek stok barang dan membuatkan surat pemesanan untuk diarsipkan. Setelah itu selesai. Selanjutnya, proses sistem berjalan yang kedua, yaitu proses pembayaran jika penjualan tunai. Yaitu setelah customer melakukan pemesanan barang, customer bisa langsung melakukan pembayaran secara lunas ke bagian penjualan. Dan customer akan dibuatkan kwitansi 3 rangkap, yaitu warna putih untuk customer dan kwitansi warna merah untuk diarsipkan bagian penjualan. Lalu kwitansi warna kuning diberikan kepada kepala operasional untuk ditandatangani. Ini adalah aktivitas diagram pembayaran jika penjualan tunai. Berawal dari customer yang melakukan pembayaran lunas kepada bagian penjualan. Bagian penjualan menerima pembayaran, setelah itu membuat kwitansi 3 rangkap. Lalu kwitansi berwarna putih diberikan kepada customer, kwitansi berwarna merah diarsipkan oleh bagian penjualan, dan kwitansi berwarna kuning diberikan kepada kepala operasional untuk ditandatangani. Setelah itu selesai. Selanjutnya, proses pengajuan perjanjian jika penjualan kredit. Bagian penjualan akan mengisi formulir permohonan pembiayaan individu dari data KK, KTP, dan surat pemesanan customer. Lalu pengajuan proses kredit ke Federal International Finance atau leasing yang sudah bekerjasama dengan perusahaan. Kemudian pihak leasing memberikan kabar approve atau menyetujui dengan mengeluarkan purchase order yang akan diberikan ke bagian penjualan. Ini adalah aktivitas diagram pengajuan perjanjian jika penjualan kredit.
Bagian penjualan mengisi formulir permohonan pembiayaan dari data customer, lalu mengajukan proses kredit kepada leasing. Leasing menerima pengajuan dan memberikan push order kepada bagian penjualan. Bagian penjualan menerima push order, setelah itu selesai. Selanjutnya, proses sistem berjalan yang keempat, yaitu proses pembayaran uang muka jika penjualan kredit. Setelah PO dikeluarkan, customer bisa langsung membayar uang muka ke bagian penjualan dan PO diarsipkan. Bagian penjualan membuatkan kwitansi 3 rangkap. Kwitansi warna putih diberikan ke customer dan kwitansi warna merah diarsipkan oleh bagian penjualan. Lalu kwitansi berwarna kuning diserahkan ke kepala operasional untuk ditandatangani. Ini aktivitas diagram pembayaran uang muka jika penjualan kredit. Berawal dari customer yang melakukan pembayaran uang muka ke bagian penjualan menerima pembayaran dan PO diarsipkan, lalu membuat kwitansi 3 rangkap. Kwitansi berwarna putih diserahkan kepada customer, dan kwitansi berwarna merah diarsipkan oleh bagian penjualan. Dan kwitansi berwarna kuning diserahkan ke kepala operasional, lalu ditandatangani. Setelah itu selesai. Selanjutnya, proses sistem berjalan yang kelima, yaitu proses pengiriman barang. Bagian penjualan membuat surat jalan 3 rangkap. Surat jalan berwarna putih akan diarsipkan oleh bagian penjualan. Berdasarkan surat jalan berwarna merah yang diterima oleh bagian gudang, maka bagian gudang menyiapkan barang pesanan. Lalu, surat jalan dan barang pesanan dicek berdasarkan data kwitansi. Setelah sesuai, maka barang pesanan dikirim oleh supir dan kenek ke tempat customer. Lalu, surat jalan diberikan ke customer untuk ditandatangani. Surat jalan berwarna kuning untuk customer yang nantinya harus dibawa pada saat pengambilan STNK. Ini adalah aktivitas diagram pengiriman barang. Diawali dengan bagian penjualan yang membuat surat jalan 3 rangkap. Lalu, bagian penjualan mengarsipkan surat jalan berwarna putih. Dan bagian penjualan memberikan surat berwarna merah kepada bagian gudang. Bagian gudang menyiapkan barang pesanan dan pesanan dicek berdasarkan data kwitansi. Setelah itu, barang pesanan dikirim ke customer. Customer menerima pesanan barang. Nah, lalu menandatangani surat jalan warna kuning untuk nantinya mengambil STNK. Setelah itu selesai. Selanjutnya, proses sistem berjalan yang terakhir adalah proses pembuatan laporan. Bagian penjualan membuat laporan penjualan berdasarkan data surat jalan putih dan kwitansi berwarna merah. Setelah data lengkap, maka bagian penjualan membuat laporan bulanan dan diberikan kepada manajer. Lalu, manajer memeriksa hasil laporan untuk diserahkan kepada pimpinan. Ini adalah aktivitas diagram laporan. Yang pertama adalah bagian penjualan membuat laporan penjualan berdasarkan data surat jalan dan data kwitansi merah. Lalu, bagian penjualan membuat laporan penjualan bulanan dan diberikan kepada manajer. Manajer memeriksa hasil laporan, setelah itu diserahkan kepada pimpinan. Pimpinan menerima laporan, setelah itu selesai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rina Martenia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dokumen masukan. Dokumen masukan merupakan dokumen yang digunakan sebagai sumber atau dokumen dalam masukan sistem. Contoh spesifikasi dokumen masukan salah satunya adalah 1. Kartu tanda penduduk, 2. Kartu keluarga, 3. Purchase order, 4. Data stok. Contoh dokumen keluaran. Dokumen keluaran yaitu dokumen yang dihasilkan oleh sistem. Contoh spesifikasi dokumen keluaran adalah 1. Kwitansi pembayaran, 2. Laporan penjualan, 3. Surat jalan, 4. Surat pesanan. Permasalahan 1. Proses pencatatan surat pesanan masih tulis tangan dan hanya 1 lembar, yaitu warna putih, sehingga dalam pengarsipan sering terjadi kesalahan dan dipakai dalam beberapa bagian dalam satu arsip dan terjadilah perselisihan. 2. Proses pembayarannya terlambat karena kwitansi penjualan motor belum terkomputerisasi. 3. Pembuatan laporan kurang cepat karena dibutuhkan waktu untuk mengumpulkan arsip penjualan yang diperlukan
sehingga sering terjadi kesalahan perhitungan karena kurangnya ketelitian. 4. Pencatatan dalam buku stok masih tulis tangan. Alternatif pemecahan masalah. Dengan adanya komputerisasi pengerjaan, proses pencatatan surat pesanan akan lebih mudah diakses dan dapat menginput file pesanan 2 rangkap, sehingga memudahkan dalam pengarsipan tanpa terjadi perselisihan. Kedua, kwitansi pembayaran seharusnya diketik komputer agar lebih cepat dan akurat. 3. Dalam pembuatan laporan tidak membutuhkan waktu yang lama untuk mengumpulkan arsip penjualan sehingga informasi yang diterima lebih akurat. 4. Seharusnya pencatatan dalam bentuk buku stok harus berbentuk data stok agar tidak terjadi kesalahan dalam pencatatan barang keluar dan masuk. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Dari penjelasan yang sudah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa sistem penjualan motor dilakukan secara tunai dan kredit. Saran untuk karyawan memberikan sistem penjualan yang terbaik kepada konsumen, agar konsumen merasakan puas dengan pelayanan yang ada. Adapun daftar pusaka yang kami buat sesuai dengan aplikasi Mendeley. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih kepada Rektor Universitas Bina Sarana Informatika, Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Universitas Bina Sarana Informatika, Ketua Program Studi Sistem Informasi Akuntansi, Ibu Ratna Eskom Mkom selaku dosen mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi, teman-teman dan semua yang telah membantu dalam terselesaikannya presentasi ini. Kami sebagai penyampaian materi ini sepenuhnya menyadari bahwa dalam penyampaian materi ini kami jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang bersifat mendukung senantiasa kami harapkan. Akhir kata, semoga materi ini bisa memberikan suatu kemanfaatan bagi kami selaku penyampaian materi pada khususnya dan bagi pendengar pada umumnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.